سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فلا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم إلى يوم القيامة فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di pagi hari ke-22 dari bulan yang paling dicintai oleh Allah atau paling diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu bulan Ramadan. Tidak terasa begitu cepatnya sebagaimana yang dikatakan tadi sama Bapak Sudirman bahwa Ramadan berlalu dan hampir saja meninggalkan kita semuanya. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda mengingatkan kita semua dalam satu hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud atau yang lainnya, di mana Nabi mengatakan bahwa manusia atau hamba Allah yang celaka adalah mereka yang ketika ditinggalkan oleh bulan Ramadan, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi, rahima anfun, celaka kata Nabi Muhammad SAW. Man ja'ahu Ramadan thumma salakha falam yughfar lahu. Mereka yang didatangi oleh bulan Ramadan dan kemudian Ramadan pergi meninggalkan mereka dalam keadaan mereka tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini ada isyarat dari Rasulullah SAW bahwa ketika seseorang ditinggalkan oleh bulan Ramadan dalam keadaan yang tidak baik, maka tidak ada yang lebih celaka dari manusia-manusia seperti ini. Dan Ramadan hampir saja meninggalkan kita sekarang. Tahun ini 22 hari adalah waktu yang cukup panjang sebenarnya, tapi tidak terasa dia berlalu. Betul Pak? Pak asa karek kemarin gitu ya. Asa baru kemarin kita baru taraweh pertama teh. Sekarang sudah hari ke-22. Dan itu artinya Ramadan segera meninggalkan kita semuanya. Dan ini menunjukkan betapa waktu kita sangat cepat dan mengisyaratkan bahwa kita berada di zaman terakhir sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Pertanyaannya kemudian, apa yang sudah kita lakukan selama bulan Ramadan tahun ini? Terlebih sekarang kita berada di 10 hari terbaik atau 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Dan yang perlu kita tahu, Rasulullah SAW itu mengatakan dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari bahwa amalan apapun yang dikerjakan oleh seseorang itu tergantung akhirnya. Ramadan itu bukan 20 hari pertama yang penting. Jamaah, Ramadan itu bukan 20 hari pertama yang penting, tapi 10 hari yang terakhir itu yang penting. Kata Nabi, innamal a'malu bil khawatim, amalan itu tergantung akhirnya. Yang dinilai sama Allah Subhanahu wa taala adalah yang terakhir. Ya. Nah, masalahnya sebagian dari kita justru yang terakhir adalah yang paling amburadul ibadahnya, betul? Komo pada lebaran banyak Pak. Terus Pak, ibu-ibu biasanya yang sibuk 10 hari terakhir itu ibu-ibu atau bapak-bapak? Ibu-ibu.
Sibuk di mana, Bu? Di dapur. Terus sibuk di mana? Di pasar. Terus sibuk di mana? Bikin kue. Padahal 10 hari terakhir adalah 10 hari yang terbaik, di mana bahkan Nabi Muhammad SAW itu memenuhinya hanya dengan ibadah. Cik, coba kita lihat hadis-hadisnya. Bapak Ibu sekalian rahmatullah Allah. Adakah Nabi 10 hari terakhir sibuk di pasar? Tidak. Adakah Nabi 10 hari terakhir, istri-istri Nabi 10 hari terakhir itu sibuk masak? Tidak. Adakah para sahabat Nabi 10 hari terakhir sibuk mudik? Tidak. Ya sahabat rek mudik ke mana? Gila, sahabat kan ada yang orang Mekah yang tinggal di Madinah. Yang di Mekah ada yang orang Madinah. Orang Madinah Mekah ada yang tinggal di Irak, ada yang tinggal di Syam. Betul tidak Bapak Ibu? Ini mah bukan nggak boleh mudik, boleh. Cuman kemudian seringkali apa yang kita lakukan itu kemudian menyia-nyiakan kesempatan terbaik yang diberikan oleh Allah di 10 hari terakhir. Dalam Sahih Muslim dikatakan oleh sahabat Abu Hurairah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takifu al-ushr al-awwal. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu i'tikaf di 10 hari pertama. Tulis itu di catatannya. Dulu Nabi itu i'tikaf di 10 hari pertama. Thumma kemudian ya'takifu fil ushril awsat. Kemudian Nabi Muhammad SAW i'tikaf di 10 hari yang kedua. Baru kemudian Nabi Muhammad SAW i'tikaf di 10 hari terakhir. Dan kemudian mengatakan kepada para sahabat, i'takifu, kata Nabi Muhammad SAW, i'tikaflah kalian semuanya fil ushril awakhir. I'tikaflah kalian semuanya di 10 hari terakhir. Ya, jadi ini untuk informasi, dulu Nabi Muhammad itu di 10 hari pertama i'tikafnya. Kemudian mencoba 10 hari kedua dan 10 hari terakhir. Setelah di 10 hari terakhir kata Nabi, kalian para sahabat i'tikaflah di 10 hari terakhir. Ini kayaknya jamaah i'tikaf semuanya, betul jamaah? Oh bukan. Tapi ada yang i'tikaf insyaallah. Ada, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Nah. Ya, saya sering sebetulnya lewat sini Bapak Ibu, lewat depan sini. Berapa kali lewat. Cuman saya itu bukan ini masjidnya. Tapi masya Allah, alhamdulillah akhirnya mampir ke sini. Sering lewat ada sekolah kelihatannya. Bari ngaliat gitu, katanya takdir ceramah di sini ya. Bapak Ibu sekalian rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Di 10 hari terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama hampir 9 tahun Nabi i'tikaf di 10 hari terakhir. Karena Nabi Muhammad SAW itu i'tikaf atau Ramadan cuma 9 tahun. Nabi Ramadan berapa tahun? 9 tahun. Karena Ramadan diwajibkan tahun keberapa Bapak Ibu? Siapa yang bisa jawab? Ramadan diwajibkan di tahun keberapa? Bapak Ibu, tahun keberapa Ramadan itu baru wajib? Jadi Nabi Muhammad Rasul kita SAW itu jadi Nabi dan Rasul di tahun keberapa? Bapak Ibu, tahun keberapa? Ramadan tahun berapa Bu? 2? Betul, 2 Hijriyah, 2 setelah Hijrah. Di tahun kedua setelah Hijrah baru wajib puasa Ramadan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya apa dalam Al-Qur'an, kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladina min qablikum. Eta teh surat Al-Baqarah ayat 185, betul? Salah Ibu. Ulah 183. Betul itu. Ini mah ngetes Bu, ngetes. 183. Ya, barulah wajib. Sebelumnya Nabi Muhammad SAW itu mewajibkan puasa Asyura tanggal 10
muharram. Wajib dulu sebelum turun firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah. Dan Nabi Muhammad SAW ketika berjumpa dengan 10 terakhir, Nabi memberikan performa keadaan yang terbaik. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim. Kata Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibunda Aisyah, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashrul awakhir, jika beliau masuk ke 10 hari terakhir, kata Ibunda Aisyah, ahya laila, beliau menghidupkan malam-malam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di 10 hari terakhir beliau menghidupkan malam-malamnya. Beliau enggak tidur. Beliau tidak tidur. Ayo kita mah 10 hari terakhir malamnya tidur. Menghidupkan ustaz, bangun, sholat tarawih bangun, betul? Setelah sholat tarawih tidur. Bangun subuh, sahur jam berapa Bu sahurnya? Jam 4 sahurnya. Bapak-bapak sahur jam berapa? Jam 4:04, sok ibu jam 4:04 baru sahur. Ya, bapak-bapak jam berapa? Jam 4 juga sama. Gak ada yang jam 2 di sini, gak ada. Ada yang jam 3? Gak ada. Adanya jam 4. Dan inilah yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Karena Nabi itu antara sahurnya dengan sholat subuh itu cuma jarak berapa? Jarak berapa? Membaca 50 ayat Al-Quran. Jadi Nabi sahur, kalau orang baca 50 ayat, ya, itu sekitar berapa menit? 10 menit. Maka 10 menit berikutnya itu adzan subuh. Ya. Nah ini Bapak Ibu kelihatannya sahurnya mendekati subuh. Betul? Cik, kenapa mendekati subuh? Mengikuti sunnah atau supaya tidak pati lapar? Eta sebenarnya Pak. Jadi nggak terlalu jauh sama buka puasa. Cik, atau sahur jam 2 makan gitu ya. Jadi puasa teh udah dari jam ya jadi 15 jam gitu ya, nggak makan teh. Tapi kalau jam 4 itu menjelang subuh, ini diantara hikmahnya kata para ulama memang itu meringankan beban orang yang berpuasa. Tapi yang Nabi lakukan kemudian 10 hari terakhir bukan hanya sekedar sahur, tapi Nabi menghidupkan malam. Kemudian kata Ibunda Aisyah, wa aiqadha ahlahu, kata Ibunda Aisyah. Kemudian Rasulullah SAW itu menghidupkan keluarganya, membangunkan keluarganya. Ya malain bapaknya di masjid, ibunya tidur, atau ibunya di masjid, bapaknya yang tidur. Jadi kan kadang-kadang kebalik, ada ibu-ibunya yang itikaf, bapak-bapaknya di mana? Di rumah. Dibalik. Ya, ibu-ibu boleh itikaf? Tidak boleh. Tapi kemudian kalau ibu-ibunya itikaf, ya bapak-bapaknya juga itikaf atau. Dan yang lebih ditekankan untuk itikaf itu bukan ibu-ibu, tapi bapak-bapak. Dan Nabi mengajak para sahabat lelakinya untuk beriktikaf di masjid bersama Rasulullah SAW. Tapi dah Ustaz gimana? Ustaz saya kerja, kesibukan, saya nggak bisa iktikaf. Boleh iktikaf meskipun cuma sebentar. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah taala, beliau mengatakan ketika menjelaskan iktikafnya Nabi Muhammad SAW, wal iktikaf, kata beliau, iktikaf itu ya saatan, iktikaf yang cuma sejenak, yakfil abda atau kama qala, itu mencukupi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang kerja mah, gara-gara kerja mah bisanya cuma sebentar. Iktikaf kapan? Di malam hari, kata beliau. Karena malam hari, di malam-malam iktikaf adalah yang diharapkan kemudian dipenuhi dengan ibadah, bukan tidur. Jadi kan banyak yang kita mah iktikaf teh, ibadahnya cuma sejam, tidurnya 5 jam, kopinya 2 jam. Ya, itu bawa opian teh kopi, namanya kopi, terus teh keripik, terus nanti
Roti, lengkap itu teh, lengkap. Padahal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selama hampir 10 hari, kalau malam hari beliau masuk ke tendanya. Jadi di masjid ini boleh dibuat tenda, boleh. Kumaha Ustaz maksana tempat khusus untuk beribadah, karena begitulah Nabi Muhammad SAW. Dan kalau nggak dikasih tempat khusus udah pasti ngobrol tuh. Pasti ngobrol, kan tinggalin itu nuju istirahat, kumaha ngobrol tuh mulai, betul nggak? Baca Quran deh, dipegang Quran tapi pada ngobrol, yang itu can hatam, itu awalnya mah ngobrol teh, tapi terus panjang, kumahanya itu lebaran deh, tanggal sabaran kira-kira, nah terus kita tak ngobrol, akhirnya waktu untuk beristighfar hilang, waktu untuk qiraatul Quran hilang, waktu kemudian untuk qiyamul lail hilang. Untuk beribadah kepada Allah hilang. Waktu untuk memperbanyak zikir kepada Allah hilang. Sedangkan Nabi sebagaimana yang dikatakan tadi, menghidupkan malam-malamnya dengan ibadah. Begitulah Rasulullah SAW. Dan bukan hanya itu, kemudian membangunkan keluarganya. Untuk apa? Untuk juga beribadah bersama-sama. Meskipun mereka di rumah. Kan rumah Nabi mah dekat dari rumah keluarganya, betul tidak? Betul tidak ibu-ibu? Betul bapak-bapak, dekat sebelah masjid. Maka Nabi kadang berteriak kepada Aisyah, bangun, bangun. Atau kalau istri-istri yang lain yang rumahnya jauh itu dibangunkan oleh sebagian sahabat. Suruh bangun semuanya. Aiqadha ahlahu. Iya, bangunkan, bukan pada tidur 10 hari terakhir. Kalau mau tidur masih siang. Sok siangnya tidur, malamnya bangun. Kita mah siang, malam tidur. Tapi cita-cita masuk surga. Ya. Oh, cita-cita mendapatkan malam Lailatul Qadar. La haula wala quwata illa billah. Bahkan kata Bunda Aisyah dalam hadis Bukhari Muslim yang sedang kita bahas, syadda mizarahu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengikat tali sarungnya. Dan ini kinayah, ini adalah ungkapan Ibunda Aisyah yang menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu meninggalkan istri-istrinya. Dan Nabi mah istrinya bukan cuma satu. Ada berapa? Bu, ada berapa bu istri Nabi? Banyak berapa bu? Banyak. 11. Oh, total semua 11. Cuman pas Nabi meninggal yang tersisa ada berapa? 9. Ya. Ada istri 9, semuanya ditinggalkan di malam-malam terakhir bulan Ramadan. Gak ada yang didatangi satu. Ini mah bapak-bapak istri cuman 1. 10 hari terakhir tidak ditinggalkan. Ya, istri cuma 1. Gampang nggak meninggalkan cuma 1? Gampang. Tinggal. Kira 10 hari fokus di mana? Di masjid. Betul nggak bapak-bapak? Bapak-bapak. Ini yang sedih yang belum punya istri. Pulang. Ya. Iya, apalagi nggak punya istri lebih gampang meninggalkan. Kan ditinggalkan. Berangkat ke masjid, kuliah beres, kuliah libur, kerjaan libur, sok atau ke masjid. Daripada tongkrong di mana-mana, bukbar di mana-mana, itu para ruku, sholat maghrib lewat, sholat isya lewat, tarawih komo. Betul tidak? Saya pernah lihat ini baru beberapa hari yang lalu. Maghrib adzan, bukber, sholat ente. Apa gunanya? Bukber, tapi sholat maghrib lewat. Apa gunanya? Apa gunanya puasa tanpa sholat? Ya, maka Nabi Muhammad SAW itu memberikan petunjuk kepada kita bagaimana kemudian beliau bersikap di malam-malam terakhir. Sebentar jemaah, dalam riwayat yang lain diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani ada tambahan riwayat. Meskipun riwayat ini dithaifkan oleh sebagian ulama, di sebagian menghasan bahwa Nabi Muhammad SAW di 10 hari terakhir itu, ya,
itu igtasala baina isya'ain. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mandi di antara waktu maghrib dan isya untuk mempersiapkan diri menghadapi ibadah di malam-malam 10 hari terakhir. Wa ja'ala asya'ahu sahura, dan kemudian beliau menjadikan makan malamnya sebagai makan sahurnya. Maksudnya apa? Nabi kalau 10 hari terakhir itu cuma buka saja, nggak makan. Cuma batalin saja, makannya diakhirkan sama beliau kapan? Waktu sahur. Kenapa jemaah? Karena tidak ingin menyia-nyiakan kesem dan waktu. Kita seperti ini tidak jemaah? Ya jemaah. Kita seperti ini insya Allah. Insya Allahnya agak ragu gitu. Allah. Mudah-mudahan. Masih ada berapa hari lagi jemaah? 8 hari lagi. Minimal 8 hari terakhir itu adalah ibadah terbaik yang bisa kita lakukan. Insya Allah. Ya jemaah alhamdulillah. Nah pertanyaannya sekarang, kenapa Nabi mengistimewakan 10 hari terakhir? Kenapa? Apa bedanya dengan 10 hari pertama? Kan bulan Ramadan juga, 10 hari pertengahan, bulan Ramadan juga. Tapi kenapa 10 hari terakhir menjadi sangat istimewa bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Alasannya karena di 10 hari terakhir ada satu malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Ya, ini mah sudah sering kita dengar, betul? Cek, saya mau tanya, Lailatul Qadar itu artinya apa? So, itu aja. Kan kita teh Ramadan teh sudah puluhan tahun. Cari Lailatul Qadar teh sudah puluhan tahun. Sekarang saya mau nanya dulu aja, Lailatul Qadar itu artinya apa? Menghidupkan malam. Satu jawabannya, kita lock dulu jawabannya Bu ya. Kita nunggu jawaban bapak-bapak dulu. Apa? Bapak-bapak silakan. Malam 1000 bulan. Terus apa lagi? Malam turunnya Al-Quran. Terus apa lagi? Sudah itu aja? Itu saja? Bapak Ibu, kita puasa Bapak Ibu. Jadi leles gitu maksud saya. Ya, Bapak Ibu sekalian rahmatillah Allah, kata para ulama, Lailatul Qadar lahu ma'nanya. Lailatul Qadar itu artinya dua. Yang pertama itu adalah Lailatul Syarafi. Yang pertama adalah malam kemuliaan. Itu makna dari malam, dari kata Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Karena begitu banyak kemuliaan yang Allah berikan di malam tersebut. Nanti kita sebutkan kemuliaannya apa sih. Ya, makanya disebut malam Lailatul Qadar. Yang kedua itu adalah Lailatul Takdir. Yang kedua, malam Lailatul Qadar itu artinya adalah malam penetapan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Penetapan qadarnya Allah. Makanya disebut dengan malam Lailatul Qadar. Kenapa? Karena memang di malam Lailatul Qadar Allah menetapkan takdir tahunan bagi setiap hamba-hamba. Ada dalilnya gitu Bapak Ibu? Bapak Ibu? Bapak Ibu? Ada dalilnya? Ada. Kan kita nggak bisa mengatakan sesuatu di dalam agama Allah tanpa apa? Tanpa hujah gitu, tanpa bukti. Kita juga sama tuh Bapak Ibu ya. Kalau ditagih hutang sama orang minta apa? Minta buktinya, mana buktinya saya hutang? Gitu kan ya? Itu padahal masalah hutang. Sedangkan urusan agama kenapa kita tidak pernah minta bukti? Ya pokoknya mah kieu lah, bukan nggak bisa bukti naon. Kan gitu ya Ibu ya. Jadi agama itu tidak dibangun di atas apa? Kalau kata para ulama tidak dibangun di atas kila wa qola, tidak dibangun di atas katanya enggak. Tapi yang pasti. Ya, karena agama ini pasti, surga Allah itu pasti, neraka Allah itu pasti, semuanya pasti. Dan Allah membangun agama ini di atas kepastian, bukan di atas katanya. Bukan di atas perkiraan, tapi di atas bukti. Nah sekarang saya mau tanya. Bukti bahwa ya malam Lailatul Qadar itu adalah malam di mana Allah menetapkan takdir apa bukti? Itu adalah apa yang Allah firmankan
di dalam Al-Quran. Di surat apa Ibu? Surat apa kira-kira? Menurut Bapak Ibu sekalian. Ayo Ibu. Ibu dulu lah. Kata Allah begini, fihi yufraqu kullu amrin hakim. Malam Lailatul Qadar itu adalah malam di mana di dalamnya yufraqu kullu amrin hakim, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah menetapkan perkara-perkara takdir makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Itu surat apa? Ayo. Surat apa? Surat apa? Al-Qadar. Betul? Betul? Nah, gini kan? Betul? Cek surat Al-Qadar itu gimana bunyinya? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Terus lanjutkan. Lailatul qadri khairun min alfi syahrin tanazzalul. Ya lanjut Bu, lanjut. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr salamun matla'il fajr. Mana dalilnya? Bahwa Allah menetapkan takdir itu di malam Lailatul Qadar. Di situ ada nggak dalilnya? Tidak. Dalam surat Al-Qadar itu dalil bahwa Allah menurunkan Quran di malam Lailatul Qadar. Jadi nggak mungkin, nolai sekali. Sudah tidak mungkin Al-Quran kita yakini turun di pertengahan Ramadan. Karena Allah sendiri yang mengatakan apa? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kenapa? Kenapa kok nggak mungkin di pertengahan? Karena Lailatul Qadar bukan di pertengahan Ramadan, tapi di 10 hari terakhir. Betul nggak nih? Bapak Ibu betul tidak? Betul. Insya Allah lulus gitu. Insya Allah. Siapa yang baru tahu bahwa Al-Quran turun di 10 hari terakhir? Siapa yang baru? Bapak. Terus siapa lagi? Oh, yang lain sudah tahu berarti. Insya Allah. Nah, Bapak juga baru tahu. 10 hari terakhir. Padahal 1400 tahun Allah sudah mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu adalah malam turunnya Al-Quran Al-Karim. Ya, itu di malam 10 hari terakhir. Tanggal berapa persisnya? Wallahu a'lam. Kenapa? Karena Lailatul Qadar itu pindah. Gak tetap. Dalam hadis disebutkan 21 kemarin, malam kemarin. Dalam hadis yang lain disebutkan 23. Dalam hadis yang lain disebutkan 25. Dalam hadis yang lain disebutkan 27. Dalam hadis yang lainnya lagi disebutkan 29. Nah, di sini kita tahu bahwa tanggalnya tanggal ganjil. Makanya kalau di malam-malam ganjil lebih serius lagi ibadah. Ya, ini malam keberapa? 23 berarti malam ini. Ya, yang tara ke masjid. Yang seringnya tidur malam, bangun malam ini, bangun di masjid sampai subuh. Baru tidurnya nanti ba'da subuh, betul? Salah. Duha dulu. Ada waktu duha dulu. Sholat duha dulu atau sholat syuruk baru tidur. Boleh gitu? Boleh. Yang nggak boleh itu tidur ba'da subuh sebelum datang waktu duha. Itu yang boleh. Ada larangannya. Karena di waktu itu Allah sedang membagikan keberkahan, rizki dan kebaikan. Makanya Ibnu Abbas itu kalau anaknya tidur ba'da subuh ditendang. Kalau kita masih lembut jangan bangun. Ibnu Abbas kata ditajong. Bangun. Ya, Ibnu Abbas ditendang anaknya. Kenapa? Kamu tidur ketika Allah sedang membagikan keberkahan kepada makhluk-makhluknya, kamu tidur. Bangun. Ya, tunduh kayak dipaksakan besok. Aduh. Ya, supaya nggak tunduh minum kopi dulu lah. Pada subuh, betul? Bulan Ramadan nggak boleh. Baru di pas sahur gitu. Pas sahur gitu. Dalam surat Ad-Dukhan ayat yang keempat, Bapak Ibu sekalian.
Itu dalil yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menetapkan takdir di malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, kata Allah. Dalam ayat ketiganya Allah mengatakan, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran di malam yang penuh berkah. Itu malam Lailatul Qadar. Di ayat berikutnya Allah mengatakan, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Kami tetapkan takdir-takdir makhluk di malam tersebut. Ya, makanya jangan jadi orang yang tidur di malam itu, tapi jadilah orang yang menghidupkan malam-malam dengan ibadah. Banyak tuh 11 bulan kita tidur malam terus, 11 bulan kita tidur terus. Yang Allah minta cuma 10 hari. Jangan tidur di malam hari kalau bisa. Ya, bisa nggak ini jemaah? Ada ulang Islam. Bisa nggak tidur di malam hari? Insya Allah. Karena sebab Lailatul Qadar, Nabi Muhammad SAW menghidupkan malam-malam. Para ulama mengatakan, Bapak Ibu sekalian rahmatin Allah, kenapa Lailatul Qadar begitu istimewa? Tadi pertama, malam Allah menetapkan takdir. Yang kedua, fiha nazalal Quran. Di malam itu Allah turunkan Al-Quran. Kemudian yang ketiga, kata para ulama, malam Lailatul Qadar itu kata Allah khairun min alfi syahr. Apa maksudnya Bapak Ibu sekalian? Khairun min alfi syahr ini apa maksudnya? Bapak Ibu, ibadah di dalamnya itu lebih baik dari ibadah sepanjang dan selama 1000 bulan, atau kurang lebih 84 tahun, kurang lebih 84 tahun. Jadi ibadah satu malam, pahalanya, keutamaannya, kemuliaannya lebih baik dari ibadah 84 tahun. 84 tahun. Sebetulnya 83 tahun sekian bulan. Kurang lebih 84 tahun ibadah itu baru bisa menandingi kemuliaan ibadah di malam Lailatul Qadar. Dan para ulama mengatakan ini 84 tahun yang penuh dengan ibadah, bukan 84 tahun ibadah kayak kita, bukan. Ini mah kalau orang ibadah 84 tahun full sepanjang hari selama 84 tahun, itu baru bisa menandingi pahala malam Lailatul Qadar. Dalam ayat yang lain, surat Ad-Dukhan ayat 3 tadi sempat kita singgung, malam Lailatul Qadar itu mubarakah, diberkahi sama Allah, penuh kebaikan. Di antara bentuk kebaikan, di antara bentuk keberkahannya adalah yang Allah katakan dalam surat Al-Qadar tadi, tanazzalul malaikatu, apa lagi tadi? Waruhu fiha min kulli amrin. Malaikat dari langit berbondong-bondong turun ke bumi, begitu juga dengan malaikat Jibril. Jadi satu malam yang dipenuhi dengan para malaikat itu hanya malam Lailatul Qadar. Bahkan sebagian salafus saleh mengatakan di malam itu, ya, ini berdasarkan beberapa riwayat disebutkan bahwa yang namanya malaikat di malam Lailatul Qadar ka'adadil hasab, jumlahnya sejumlah kerikil yang ada di atas permukaan bumi. Coba anak izin bertanya Bapak Ibu, berapa jumlah kerikil di dunia? Tidak tahu. Kalau ditanya jumlah kerikil di Masjid Cikapayang saja mungkin kita sudah angkat tangan. Ya, banyak kerikil di sini Pak? Banyak. Disuruh ngitung mau daek. Ya, ketika ngitung pun pasti buat apa? Ya, kalaupun ngitung jumlahnya mungkin tidak akan terhitung semua. Sedangkan di malam Lailatul Qadar jumlah malaikat itu sejumlah kerikil yang ada di atas permukaan. Makanya malam itu disebut dengan malam yang penuh berkah, mulia.
mubarakah kata Allah Subhanahu wa taala.